Shalom saudaraku, jumpa kembali dengan saya Agustono Asin di program Saya Mau Ikut Yesus. Kita masih akan belajar firman Tuhan tentang kebahagiaan, tentang rahasia hidup bahagia, dan di kesempatan ini kita telah memasuki seri yang ke-10 dari rahasia hidup bahagia. Dan tema yang ingin saya angkat adalah tentang hidup sederhana. Jika kita ingin hidup bahagia, maka kita harus belajar untuk hidup sederhana. Dan ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan kepada kita terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-10 sampai 13 dan dilanjutkan dengan 1 Timotius pasal 6 ayat 7 sampai 10. Demikian bunyinya firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan kita lanjutkan dengan 1 Timotius pasal 6 ayat 7 sampai 10. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara yang kasih lihat Tuhan, untuk bisa hidup bahagia, saya ingin membagikan tips yang sangat sederhana, yaitu menjadi orang yang sederhana. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 7 tadi, dan ayat 8 mengatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asalkan ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dikatakan dalam ayat ini, asalkan ada makanan dan pakaian, cukuplah. Apa maksudnya ayat ini? Secara sederhana, jika ayat ini diartikan adalah bahwa Rasul Paulus hendak mengajarkan kepada jemaat bahwa kita harus hidup sederhana. Artinya seperti itu. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bukan berarti kita tidak membutuhkan yang lain-lain. Kita membutuhkan juga. Tapi maksud daripada ayat ini, hal yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa kita harus belajar hidup sederhana. Dan kemudian dalam Filipi tadi, kita juga mendapatkan hal yang sama. Bahwa Alkitab mengajar kepada kita bahwa kita harus hidup sederhana. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus belajar hidup sederhana. Dikatakan di dalam ayat yang ke Filipi pasal 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi, saya ingin membagikan kepada kita di kesempatan ini bahwa kalau kita ingin hidup bahagia, saudara, tips yang sangat sederhana adalah bahwa kita harus belajar hidup sederhana. Dikatakan dalam ayat tadi, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu artinya hidup sederhana. Belajar cukup, belajar puas, belajar bersyukur. Ya. Saudara, Tuhan Yesus ketika hidup di dalam dunia sangat sederhana, bahkan terlalu sederhana hidupnya. Ya. Kesederhanaan Tuhan Yesus yang bisa kita lihat ketika Tuhan Yesus lahir di sebuah kota yang disebut dengan Bethlehem, yang pada masa itu adalah desa yang sangat kecil dan tidak diperhitungkan. Dan kemudian tempat kelahirannya adalah di kandang domba. Ya, saya pikir ini sudah terlalu sederhana sekali. Jarang sekali ada orang yang lahir di kandang domba, bahkan di zaman yang modern ini mungkin hampir tidak ada. Ya, tentu saja kandang domba pada masa itu di tempat itu beda dengan di sini. Ya, itu adalah bentuknya seperti gua ya.
Dan kesederhanaan Tuhan Yesus tampak dari ketika dia dilahirkan, dia diletakkan ke dalam palungan. Palungan adalah tempat memberi makan hewan, di mana rumput-rumput makanan hewan itu ditaruh di palungan. Tempat kambing, domba, ya, lembu, sapi itu makan itu ditaruh di palungan, ya. Dan kemudian dia memiliki ayah dan ibu di dunia, yaitu Yusuf dan Maria, orang-orang yang sederhana, ya, bukan bangsawan, bukan pejabat, bukan pengusaha yang kaya, bukan tinggal di istana, tetapi mereka hanyalah keluarga yang sederhana, dan Yusuf hanyalah seorang tukang kayu. Jadi benar-benar sederhana hidup Tuhan Yesus ini. Dia tidak pernah ingin mengejar kemewahan dunia ketika ada kesempatan. Sebenarnya karena pengaruh dan kuasanya, sebenarnya Tuhan Yesus bisa mengejar kekuasaan duniawi. Banyak orang yang ingin mengangkat dia, ya, untuk menjadi penguasa melawan penjajah Roma, tapi Tuhan Yesus tidak mau, karena yang diberitakannya adalah kerajaan sorga. Nah, betapa sederhananya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pernah berkata, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Burung mempunyai sarang, serigala mempunyai liang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan kalau kita melihat perjalanan Tuhan Yesus, dia bisa tidur di mana saja. Di alam terbuka, oke. Tidur di perahu juga, oke, ya. Di alam terbuka, di perahu, mau di mana saja dia bisa tidur, ya. Nah, ini kesederhanaan yang betul-betul sangat sederhana. Keteladanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Oleh sebab itu, dalam Matius pasal 11 ayat 29 mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajarlah kepadaku, Tuhan Yesus bilang, karena aku rendah hati. Betapa rendah hatinya Tuhan Yesus. Saking rendah hatinya, dia begitu sederhana hidupnya. Dan ketika kita mau belajar dari kesederhanaan hidup Tuhan Yesus, maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Dan kita akan hidup dengan bahagia. Saudara, percayalah bahwa kalau engkau ingin hidup bahagia, maka belajarlah untuk hidup sederhana dan hidup apa adanya, hidup mempunyai rasa cukup, ya, hidup puas dengan apa yang menjadi karunia Tuhan di dalam hidup kita, ya. Saudara, melalui ayat ini, Alkitab mengajarkan agar orang-orang Kristen belajar hidup sederhana, hidup apa adanya. Ayat 8 menyatakan betapa kita harus belajar hidup sederhana. Ayat 8 dari 1 Timotius pasal 6 ayat 8 tadi, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya. Ini satu pengajaran dari Alkitab yang mengajarkan kepada kita supaya kita belajar untuk hidup sederhana. Ya. Dan ada banyak ayat Alkitab lain yang juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus hidup sederhana. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan, dan berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus belajar untuk memiliki rasa cukup. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita belajar untuk bisa hidup apa adanya, secukupnya, ya, dan kita belajar hidup sederhana. Saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus berkata berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya? Ya, kalau kita makan lebih daripada cukup, kita makan berlebihan, itu bisa menyebabkan obesitas, darah tinggi, diabetes, kolesterol, betul enggak? Ya kan? Betul sekali apa yang Tuhan Yesus katakan. Kita makan itu secukupnya aja. Kalau kita makan berlebihan, itu jadi obesitas, darah tinggi, diabetes, kolesterol, jantungan, dan sebagainya. Ya. Seandainya misalnya kalau kita makan berlebihan, ya, saudara makan daging sapi rendang sekali makan 1 kilo misalnya, ya, begitu nanti darah saudara akan begitu cepat naik, ya, tekanan darahnya naik,
bisa cepat kena stroke ya. Nah, jadi kalau kita makan berlebihan itu berbahaya. Maka Tuhan Yesus mengajarkan secukupnya saja. Berikanlah kepada kami makanan hari ini secukupnya. Kita makan yang secukupnya aja. Ya 3 kali sehari secukupnya. Nah, kalau kita makan udang lobster sampai 2 kilo misalnya, saking enaknya, atau kita makan kepiting ya sampai 3 mangkok ya, nambah terus, ya, itu akan berbahaya untuk kesehatan kita. Maka Tuhan Yesus ajarkan secukupnya, makanan yang secukupnya. Nah saudara, dalam Alkitab juga kita melihat bahwa kita diajarkan untuk hidup sederhana dan selalu bergantung pada Tuhan, dan secukupnya saja. Kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 16 mengatakan, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk sisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberi mereka makan dengan makanan dari sorga, yaitu mana ya. Mana adalah roti yang diturunkan oleh Tuhan setiap hari kepada orang Israel untuk mereka makan. Dan Tuhan berpesan kepada mereka, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk sisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Jadi ambil seperlunya. Nah, bagaimana kalau mereka ambil lebih? Maka mana itu akan membusuk kalau ada lebih. Nah, ini Tuhan ingin mengajarkan kepada mereka supaya mereka belajar untuk cukup, ya, belajar hidup sederhana dan bergantung terus kepada Tuhan. Nah, kalau begitu apakah kita tidak boleh kaya? Boleh, saudara, boleh, sangat boleh kaya. Tapi di balik kekayaan kita itu ingat, masih tetap harus hidup sederhana. Nah, saya akan jelaskan lebih jauh supaya saudara paham. Ya, simak ya sampai selesai ya. Hidup sederhana bukan berarti kita harus tinggal di gubuk, bertani, menanam jagung, berternak ayam, ya. Kemudian memelihara beberapa ekor kambing, atau tiap hari pakai baju yang kumal, tidak mau beli sepeda motor padahal mampu, ya. Tidak mau beli mobil padahal mampu misalnya. Nah, bukan begitu maksudnya saudara. Walaupun sebenarnya sih ya tinggal di gubuk, bertani, menanam jagung, beternak ayam, melihara kambing, itu sebenarnya sesuatu yang sangat asik juga dilakukan. Tapi tidak mesti seperti itu menggambarkan kesederhanaan ya. Nah, kalau memang keadaannya demikian ya, kita misalnya mampu tapi kita sengaja memiskinkan diri, menyusahkan diri, saking ingin hidup sederhananya, itu tandanya saudara pelit dan ketinggalan zaman ya. Itu bukan hidup sederhana ya. Tapi kalau memang keadaannya demikian, apa boleh buat ya. Kalau kita memang tinggal di kampung dengan kehidupan yang bertani, menanam jagung, beternak, melihara kambing dan sebagainya, itu bagus ya. Tidak ada masalah. Tapi kalau tinggal di kota, apakah bisa hidup sederhana? Ya jelas bisa hidup sederhana ya. Nah saudara, bagaimana ciri-ciri orang hidup sederhana? Yang pertama, kalau kita pelajari tadi di dalam Filipi pasal 4 ayat 11-12 mengatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Di dalam ayat ini, Rasul Paulus mengatakan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya. Aku tahu itu apa kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Ya, tidak ada yang rahasia bagiku. Bagaimana rasanya kenyang, bagaimana rasanya lapar. Ya, itu tidak ada yang rahasia. Dia sudah merasakan semuanya. Tapi dia memutuskan untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, saudara, ciri-ciri orang yang hidup sederhana adalah dia akan hidup mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dia akan belajar berpadanan dengan apa yang ada. Ya, Rasul Paulus belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita ambil contoh misalnya mencukupkan diri dalam segala keadaan itu seperti ini. Ya, biar contohnya lebih jelas bisa diterapkan. Misalnya gini, kalau gaji hanya 2 juta, berarti pengeluarannya tidak boleh lebih dari 60.000 satu hari. Ya, kalau 60.000 dikalikan 30 hari berarti 1.800.000.
Nah, kalau 60.000 sehari dengan gaji 2 juta, maka masih ada sisa 200.000. Nah, berarti pengeluaran satu hari kalau gaji 2 juta sebulan, maka tidak boleh lebih dari 60.000 atau 50.000 ya. Nah, bagaimana bisa cukup menggunakan uang yang budgetnya cuma 60.000 sehari? Nah, kita harus belajar hidup mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yang pertama adalah bagaimana cara mengelola uang yang 2 juta sebulan itu tidak boleh lebih daripada 60.000 sehari. Yang pertama adalah sederhananya adalah jangan merokok ya. Contoh misalnya harga rokok itu sudah yang paling murah lah ya 10.000 atau yang paling mahal itu 20 ribuan ya. Coba saudara bayangkan kalau engkau tidak merokok ya satu hari sebungkus yang 10.000 lah yang paling murah lah. 10.000 itu kalau bisa dibelikan sayur itu daun singkong udah dapat 5 ikat. Satu ikat 2.000 bisa dapat 5 ikat. Nah, satu hari makan 1 ikat. Berarti daun singkong itu bisa dimakan 5 hari, saudara. Sebungkus rokok bisa untuk beli daun singkong tuh 5 hari. Bayangkan. Nah, itu kira-kira perbandingannya seperti itu. Nah, yang kedua misalnya, kalau beli lauk 1 minggu 2 kali aja, nggak usah tiap hari ya. Kisaran kalau beli lauk ya 20.000 aja lah ya. Kalau mau makan ikan ya pergi mancing ke sungai. Kemudian ya banyak makan sayur ya. Kalau di desa masih bisa memetik sayur di liar atau memetik daun singkong yang ditanam di sekitar pekarangan rumah. Harus agak rajin ya. Kalau kita punya gaji cuma 2 juta ya agak rajin. Kalau di pekarangan rumah masih ada halaman yang kosong atau di belakang bisa tanam daun singkong ya kan. Tanam singkong daunnya bisa dipetik untuk menghemat. Cabai juga bisa ditanam, tomat juga bisa, jadi nggak perlu beli ke pasar. Nah, bagaimana caranya bisa memakai uang 2 juta itu cukup sebulan? Ya jangan suka jajan di rumah makan ya. Kalau bisa ya masak sendiri. Karena belanja di rumah makan itu kan mahal ya. Satu bungkus kalau di sini tempat kami harus antara 15 sampai 20 sampai 30 ribu ya kan. Nah, kalau dibelikan sayur kan bisa untuk makan seharian untuk semua keluarga. Nah, bagaimana bisa hemat 2 juta bisa cukup? Kalau beli kuota internet 1 minggu sekali aja, yang 1 GB cukup, pakai seperlunya ya kan. Nah, kemudian bagaimana bisa cukup? Jangan ngeredit ini itu. Kalau ada rezeki mendadak ya mungkin bisa beli yang second ya. Misal kita pengen punya sepeda motor ya. Kalau budgetnya cuma 5 juta ya nggak usah ngeredit sampai 1 juta sebulan, 5 jutanya jadikan uang muka, jangan. 5 juta itu belikan yang cash, tapi second nggak apa-apa. Nah, gitu caranya, saudara. Jadi kita nggak berat. Keuangan kita 2 juta utuh bisa dipakai. Nah, gaji 2 juta atau 20 juta atau 200 juta atau 2 miliar sebulan bisa cukup dan bisa kurang tergantung bagaimana kita menggunakannya. Tergantung kita apakah bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, saya beri contoh, gaji 2 miliar itu bisa kurang loh 1 bulan itu. Contoh ya. Nah, kok bisa kurang? Misalnya dia suka main cewek, ya kan? Sekali main cewek kelasnya artis-artis. Yang bookingannya 20 juta, 30 sampai 100 juta. Nah, kemudian mungkin suka main judi. Saking bosannya main judi di sekitar lingkungannya, mainannya internasional sudah. Ke Macau, ke Las Vegas, nah itu udah judi yang internasional. Nah, sekali kalah ratusan juta. Ya kan? Atau misalnya pakai narkoba, ya kan? Orang yang pakai narkoba ya jelas pasti boros, ya. Kemudian bangun rumah senilai 250 miliar misalnya. Ya, karena mentang-mentang satu bulan penghasilan 2 miliar. Berani bangun rumah 250 miliar. Ya, kredit di bank, bayar sebulan cicilannya 300 juta, ya kan? Karena ada prospek bisnis yang cerah, misalnya minjam lagi ke bank untuk buka usaha baru, ya, minjam uang 300 miliar. Berani dong, karena sebulan penghasilannya 2 miliar. Minjam 300 miliar, cicilannya 350 juta sebulan untuk investasi usaha baru. Ya, nambah hutang lagi, ya kan? Atau ketika jalan ke mall atau ketika lihat temannya punya tas baru, wah yang keren, nggak mau kalah. Beli juga tas, harganya berapa? Pergi ke luar negeri sana, ya,
ke Singapura beli tas yang harga 200 juta, satu buah tas. Ada artis yang tasnya harganya 1 miliar katanya. Gimana tas yang harga 1 miliar tuh. Saya seumur hidup belum pernah lihat ya. Dan beli tas, beli baju minimal harga 5 juta misalnya, ya kan? Atau sekali ke salon habis 10 juta. Mariah Carey, Mariah Carey, Mariah Carey, Mariah Carey lah ya. Satu hari salonnya itu 60 juta, saudara. Nah, uang 2 miliar itu bisa nggak cukup kalau setiap hari ke salon 60 juta. Nah, orang yang punya banyak duit dengan gaji 2 miliar bisa kurang. Dia makannya di restoran. Misalnya sekali makan siang 2 juta. Makan malam 2 juta lagi sekali makan, ya kan. Dulu saya punya teman, dia dapat warisan dari orang tuanya sekitar 1 miliar lebih, habis dalam 6 bulan. Kok bisa habis dalam 6 bulan? Saya heran sama dia. Ternyata teman saya cerita, ya, dia setiap hari makan di restoran bersama istrinya, sekali makan 2 juta, saudara. Teman saya yang ikut makan itu geleng-geleng kepala sampai nggak enak. Ya tenang katanya, makan ayo, saya traktir katanya. Nggak apa-apa Pak, makan 2 juta sekali makan, nggak apa-apa Pak katanya. Kamu ini boros banget sih. Nggak apa-apa, ini kan saya dapat warisan 1 M lebih katanya. Nggak akan mudah habis lah katanya. Waduh, ujung-ujungnya saudara, cuma 6 bulan selesai uangnya 1 miliar lebih. Nah, 2 miliar 1 bulan gajimu bisa kurang. Kalau ya, beli mobil harga 9 miliar ngeredit juga, bulanannya 80 juta. Jadi tadi udah buka usaha, cicilannya 300 juta, beli rumah yang strategis, cicilannya 350 juta, ya, beli tas harga 200 juta, ya, ke salon 10 juta, sekali makan 2 juta di restoran, beli mobil harga 9 miliar bulanannya 80 juta, hobi koleksi mobil mewah, barang-barang antik. Ya. Nah, menurut saya, orang yang hobi koleksi mobil mewah dan barang-barang antik ya, sampai beli mobil garasi nggak muat, nambah puluhan mobil, sampai satu mobil itu harga puluhan miliar, sampai mobilnya ada 50 di garasi, koleksi barang antik yang satu barangnya misalnya bisa puluhan miliar. Wah, itu menurut saya orangnya ada kelainan jiwa itu. Kelainan jiwa yang terselubung. Ya memang sih duitmu banyak, tapi itu udah nggak wajar ya. Itu ada kelainan jiwa. Anak sekolah di luar negeri misalnya 2 orang, ya, satu di Singapura, yang satunya ke Inggris, yang satunya di Singapura. Satu anak habis 100 juta sebulan. Ya kan? 2 anak 200 juta sebulan. Tukang kebun, pembantu di rumah banyak, babysitternya juga komplit semuanya 12 orang misalnya. Sebulan gaji mereka minimal 20 juta, ya kan? Kredit rumah seharga 20 miliar karena di lokasi yang sangat strategis untuk masa depan anak. Ini anak saya kalau tamat dokter nanti dia tinggal di rumah ini. Nah, dibelikan rumah harganya 20 miliar karena tempatnya strategis. Ujung-ujungnya ngutang lagi ngangsur 200 juta sebulan, ya kan. Siapa takut gaji 2 miliar kok, penghasilan 2 miliar kok sebulan, cuma ngangsur 200 juta, tenang, ya kan. Beli make up sampai 12 juta misalnya ya, demi kecantikan, demi penampilan menarik. Operasi plastik antara 40 juta sampai 100 juta. Hidungnya kurang mancung dimancungkan, ya kan. Bibirnya kurang tipis ditipiskan, ya. Bayar pajak kendaraan mewah karena banyaknya mobil mewah di garasi sampai 450 sampai 100 juta. Bayar listrik tiap bulan 17 juta. Jalan-jalan ke luar negeri tiap tahun 2 kali, budgetnya sekali jalan 100 juta, suami istri dan anak-anak. Nah, saudara yang kasih dari Tuhan, 2 miliar cukup nggak kira-kira gaya hidup seperti begini? Tetap aja nggak cukup. 2 juta cukup nggak? Cukup. Kalau gaya hidupnya seperti yang saya bilang tadi. 2 miliar cukup nggak? Bisa jadi nggak cukup kalau gaya hidupnya seperti itu. Nah, tergantung kita bagaimana caranya kita ya hidup dengan rasa cukup. Hidup bisa menyesuaikan diri dengan pemasukan yang kita dapat. Ya. Sama-sama hidup. Nah, ini perbandingannya ya. Perbandingan yang pertama, kedua orang itu tadi yang saya beri contoh, sama-sama hidup, sama-sama bisa makan, sama-sama bisa menguliakan anak. Yang gaji 2 juta bisa hidup juga, bisa makan juga, bisa menguliakan anak juga. Nah, gajinya 2 juta, tapi bisa tidur nyenyak. Tapi yang gaji 2 miliar nggak bisa tidur nyenyak. Ya.
Karena apa? Karena banyak tanggungan, banyak cicilan, banyak kewajiban, jantung empot-empotan kalau sudah akhir bulan, ya kan? Nah, anak orang yang gaji 2 juta dan 2 miliar sama-sama bisa kuliah. Ya. Yang gaji 2 juta bisa selesai anaknya juga. Karena apa? Karena dia pintar anaknya, tekun, rajin, sungguh-sungguh belajar, dapat beasiswa. Karena dia sungguh-sungguh, rajin, pintar, maka dapat beasiswa. Dan dia bisa kuliah sambil kerja. Maka walaupun gaji orang tuanya 2 juta, bisa selesai karena dia kuliah sambil kerja. Nah, banyak orang gaji 2 miliar bisa saja tidak selesai anaknya kuliah. Karena apa? Karena anaknya boros, suka hura-hura, mungkin pakai narkoba, pas mau skripsi bapaknya tiba-tiba bangkrut, kena tipu orang, atau kalah main judi, dipecat dari perusahaan karena penyimpangan keuangan, atau terkena dampak COVID, usaha jadi sepi, omset turun, ada pemotongan gaji dan sebagainya. Ya. Jadi saudara, gaji 2 miliar sebulan atau 2 juta sebulan, bisa cukup, bisa tidak, tergantung bagaimana cara kita mengelola keuangan kita, dan tergantung bagaimana kita hidup sederhana atau hidup tidak sederhana, ya. Maka Alkitab mengajarkan kepada kita, mari kita belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, dalam keadaan kelimpahan, kita belajar untuk tidak berkelebih-lebihan, wajar-wajar saja menghabiskan uangnya. Dalam keadaan kekurangan, kita pun bisa memanajemen keuangan kita sehingga bisa cukup. Nah, itu artinya belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, saudara, bagaimana ciri-ciri orang yang hidupnya sederhana? Yang pertama, dia bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yang kedua, tidak memaksakan diri. Tidak memaksakan diri. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 tadi. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ayat ini mengatakan, ya, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan sebagainya. Nah, saudara, kalau saudara ingin hidup bahagia, belajarlah hidup sederhana. Hidup sederhana adalah tidak memaksakan diri. Kita boleh kaya, pengen kaya boleh. Tapi jangan, dikatakan dalam ayat ini, janganlah memaksakan diri untuk kaya dan cinta uang. Nah, itu rahasianya. Pendeta Rubin Adi Abraham mengatakan, jantung hati manusia hanya sebesar kepalan tinju, tapi keinginannya lebih besar dari seluruh dunia ini. Jadi jantung hati manusia itu hanya sebesar kepalan tinju kita, tapi keinginannya bisa lebih besar dari seluruh dunia ini. Betapa luas dan besarnya dunia ini. Ya, tapi keinginan kita ini, ya, begitu besarnya. Bisa seluruh dunia ini kita mau. Ya. Jantung hati manusia memang kecil, tapi keinginannya lebih besar dari dunia ini. Bisa lebih besar daripada dunia ini. Ya, betul sekali itu ya. Nah, saudara, hidup tidak memaksakan diri berarti bisa hidup apa adanya. Tidak memaksakan diri mesti jadi orang lain. Kalau lihat orang lain punya mobil mewah, ikut. Ada model-model terbaru, pakaian baru, ikut. Ada handphone keluaran baru, beli, ikut kawan juga. Ya, kita kalau mau hidup sederhana nggak usah memaksakan diri kalau kita tidak mampu. Ada orang yang demi gaya hidup seperti itu, ngutang sana sini, ngeredit sana sini, akhirnya menyusahkan diri. Ya, saudara, contoh misalnya, hanya mampu beli daun singkong, jangan memaksakan diri beli ayam Kentucky. Tidak mampu beli AC, bayar listriknya mahal. Ya, kita tidur di ruangan seadanya aja, pakai kipas angin pun nggak apa-apa. Ya, tak mampu beli barang bermerek, ya pakai baju seadanya. Pakai sepatu, tas yang seadanya saja. Kalau tidak mampu yang beli bermerek ya. Kalau mampu ya silahkan ya. Pakai kendaraan motor yang seadanya saja. Jangan paksakan diri harus pakai motor yang bagus.
baru yang puluhan juta ya. Nah, yang ada aja second pun nggak apa-apa. Yang penting terjangkau. Tidak usah paksakan diri, saudara. Jika ada mobil, pakai seadanya. Mobil butut pun nggak apa-apa. Mobil second pun nggak apa-apa. Tidak mesti mobil mewah, mobil baru ya. Tidak mampu beli gincu dan bedak, ya sudah, tidak usah pakai bedak, ya kan. Namanya kalau udah cantik, biarpun nggak pakai bedak pun tetap cantik, saudara ya. Itulah. Tidak mampu beli rumah yang bagus, ya beli rumah yang kecil ya. Tidak mampu beli tempat strategis, tidak apa-apa, dalam gudang gang juga nggak apa-apa. Tidak mampu beli rumah, ya ngontrak ya. Jadi hidup itu nggak usah repot-repot. Gus Dur bilang gitu kok repot ya. Nggak usah repot-repot. Tidak usah hidup memaksakan diri ya. Tidak mampu beli lauk tiap hari, ya beli sayur aja, sesekali baru lauk ya. Pengen makan ikan, mancing di sungai ya kan. Itulah hidup sederhana. Tidak mampu beli sepeda, ya jalan kaki, naik bis, naik angkot ya. Tidak mampu beli sepeda motor, ya pakai sepeda ya. Tidak mampu beli mobil, ya pakai sepeda motor ya. Mampu beli mobil tapi budgetnya tidak mampu beli yang baru, ya beli second aja ya. Bila perlu yang butut juga nggak apa-apa ya. Jangan memaksakan diri untuk sesuatu yang di luar kemampuan kita. Contoh, kalau tidak mampu beli yang baru, ya beli yang second ya. Tidak mampu beli yang mahal, ya beli yang murah. Tidak mampu yang bermerek, yang tidak bermerek pun nggak apa-apa. Beli yang terjangkau saja ya. Jangan demi gengsi memaksakan diri ngeredit lalu tidak mampu bayar. Nah, akibatnya seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai 10 tadi. Akibat memaksakan diri terjerat dalam apa? Dalam hutang, dalam nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang tenggelam dalam keruntuhan, dan akhirnya dalam kebinasaan. Dan ada banyak orang yang karena memaksakan diri ingin mendapatkan uang yang banyak, memaksakan diri juga ingin menjadi kaya, mendapatkan ini dan itu, akhirnya mereka menjual iman mereka, menyimpang dari iman mungkin dia pakai penglaris, pakai kuasa setan, gunung kawi dan sebagainya ya, menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Nah, akibat daripada orang yang terlalu memaksakan diri, ya ini dia terjerat ya, terjatuh dalam kehampaan, kecelakaan, tenggelam dalam keruntuhan, kebinasaan, hancur, menyimpang dari iman dan sebagainya ya. Jadi tidak ibadah lagi, jadi tidak sempat ibadah, jadi tidak dekat dengan Tuhan lagi, jadi berkompromi dengan dosa demi memaksa diri supaya kaya ya. Kita harus belajar hidup sederhana, saudara. Kalau kita mau kaya mah ada caranya, Tuhan akan buka jalan buat kita. Kita tidak akan sampai menyiksa diri seperti itu. Berapa orang sampai ditangkap KPK karena korupsi, sebab karena tidak bisa menahan diri dari keserakahan. Pengen ini, pengen itu, nggak mampu beli, akhirnya korupsi. Ketahuan sama KPK, masuk penjara, kena sita, dan hartanya habis, kena sita. Dan karena masuk penjara, istri tidak tahan hidup sendiri, dan hidup susah, akhirnya selingkuh dan kabur dengan pria lain. Tambah rumit masalahnya. Saudara, akhirnya karena tidak mau belajar hidup sederhana, masalah bisa jadi banyak. Kebahagiaan semakin jauh dan pergi dari hidup kita. Jika menginginkan sesuatu, lihat waktu yang tepat. Boleh saja saudara pengen punya mobil bagus, rumah besar, rumah bagus, rumah mewah. Tidak jadi persoalan. Asal ketika kita menginginkan itu, kita lihat waktu yang tepat. Bila tiba waktunya, Tuhan memberkati dengan kelimpahan. Dan jika memungkinkan, baru boleh beli suatu benda yang lebih baik, lebih mahal, bermerek, silahkan. Tapi kalau waktunya belum tiba, jangan paksakan dirimu. Ya, Alkitab sudah memperingatkan, kalau kita paksakan diri, maka resikonya tanggung sendiri. Seperti tadi yang saya sebutkan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai 10. Nah, saudara-saudara, istri juga jangan paksa suami ikut gaya hidup orang lain ya. Ya, kalau tidak mampu ke salon tiap hari atau tiap bulan, ya janganlah. Ya, sekali ke salon ratusan ribu, kasihan suaminya, gajinya cuma 2 juta. Ya, rambutnya ubah-ubah gaya, ubah-ubah model, beli baju online terus. Waduh, kasihan dong suaminya ya. Hidup apa adanya berarti tidak membebani diri dengan segala hal yang tidak dimiliki ya. Gak usah membebani diri dengan harga segala sesuatu yang tidak dimiliki ya. Saudara, itu yang kedua. Ciri-ciri orang yang hidup sederhana adalah dia bisa
Dia bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan, dalam kelimpahan, dalam kekurangan, dia bisa belajar untuk mencukupkan diri. Dan yang kedua adalah ya tidak memaksakan diri seperti dalam 1 Timotius pasal 6 tadi. Dan yang ketiga, orang yang ciri-cirinya hidup sederhana adalah memiliki gaya hidup sesuai dengan kemampuan, dan jika sangat mampu, tidak melampaui batas kewajaran. Nah, Filipi pasal 4 ayat 12 tadi mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal, dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Rasul Paulus berkata bahwa tidak ada yang rahasia bagiku. Aku mengalami kelaparan, aku juga mengalami kelimpahan dan kenyang, aku juga pernah merasakan kekurangan, berkelimpahan, berkelebihan, pernah. Ya. Dalam segala keadaan aku pernah alami. Ya. Nah, tapi dia akhirnya memutuskan untuk belajar hidup sederhana. Walaupun ketika kenyang, berkelimpahan itu enak dibandingkan dengan kekurangan. Ya, tapi dia tetap memilih untuk tidak mengejar itu. Dia memilih ya apa adanya aja, ya. Tidak usah maksakan diri harus berkelimpahan terus. Kalau ada saatnya berkekurangan, ya bisa menyesuaikan diri, ya. Nah, memiliki gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan, dan jika sangat mampu tidak melampaui batas kewajaran, ya. Nah, saudara, pada akhirnya Rasul Paulus memilih untuk belajar hidup sederhana. Ada orang yang mentang-mentang punya banyak duit, ya, gaya hidupnya wow, minta ampun. Pamer-pamer, tas dan pakaiannya ratusan juta, yang miliaran, mobil yang miliaran, puluhan miliar, puluhan buah, koleksi-koleksi lagi, keluaran-keluaran baru, ya. Jam tangannya yang ratusan juta, yang miliaran, ya. Makannya mesti di restoran, sekali makan 3-4 juta habis, ya. Bikin rumah yang sebesar separuh lapangan sepak bola, ya. Toiletnya dari emas. Wow. Kalau buang air besar jatuhnya ke emas. Waduh, ya. Kursinya dari emas, ya waduh. Ranjangnya dari emas. Aduh, minta ampun. Dan mereka pikir mereka bisa bahagia dengan gaya hidup semacam itu, ya. Dalam tahap yang tidak wajar, gaya hidup semacam ini, ya, menghambur-hamburkan duit, koleksi barang antik, koleksi rumah mewah, rumah sampai ratusan buah. Ada seorang kaya yang rumahnya sampai 150 buah, itu di seluruh negara itu ada. Waduh, untuk apa coba? Ya. Dan kemudian beli setiap ada mobil keluaran baru, beli terus, koleksi sampai nggak muat garasi. Waduh, itu udah nggak wajar. Toilet dari emas, coba untuk apa coba? Toilet dari emas, ya kan? Nah, dalam tahap yang sudah tidak wajar, gaya hidup semacam ini sangat berdosa. Sekali saya katakan, orang yang hidup dalam gaya hidup semacam ini, itu sudah tahap yang tidak wajar, dan gaya hidup semacam ini sangat berdosa. Ini adalah gaya hidup yang sangat terkutuk, kalau saya mau katakan. Jadi orang kaya tidak berdosa, saudara. Abraham itu kaya, ya. Ayub kaya, ya, Yusuf kaya, ya. Daud kaya. Tidak ada masalah. Tapi gaya hidup yang kelewat tidak wajar adalah dosa. Hidup yang kelewat tidak wajar adalah dosa. Nah, Yakobus pasal 5 ayat 1-6 mengatakan, peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Saudara, ada sebuah peringatan bagi orang kaya dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 1-6. Nah, saudara, kita jika diberi kelimpahan oleh Tuhan, belajarlah untuk tetap sederhana. Jangan melampaui batas kewajaran. Masa bikin toilet dari emas?
Itu kan udah nggak wajar, saudara. Sedangkan orang-orang di luar sana yang terkena bencana, seperti mereka yang di NTT, di Afrika, yang bencana kelaparan, hampir mati kelaparan. Bahkan ada yang mati kelaparan. Anak-anaknya mengalami busung lapar, dalam kemiskinan. Dan kamu dengan kekayaanmu berfoya-foya dan sibuk menghamburkan uangmu untuk sesuatu yang sudah tidak wajar, yang kamu tidak butuhkan. Kamu berdosa. Ya. Jadi kita harus belajar hidup sederhana, bukan hanya dalam hal masalah kebahagiaan saja. Tapi hidup sederhana itu adalah tujuannya supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Bukan tidak boleh kaya, boleh. Silakan kaya, tapi dalam batas-batas kewajaran, saudara. Amin. Dan berikutnya, ciri-ciri orang yang sederhana adalah rendah hati. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 12 mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus mengatakan hidup berkelimpahan, hidup kekurangan itu tidak ada rahasia bagi dia. Dan akhirnya, saudara, dia memilih untuk tetap hidup sederhana. Ya. Tujuan hidupnya bukan mengejar kelimpahan dan kekayaan dan kehormatan. Ya kalau diberkati, ya jelas, boleh-boleh saja. Tapi kita harus tetap rendah hati dalam keadaan kelimpahan ataupun dalam keadaan kekurangan. Tetap rendah hati. Nah, di dalam tadi dikatakan di dalam Matius pasal 11 ayat 29, Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus berkata bahwa dia lemah lembut dan rendah hati. Ya. Dia begitu sederhana, dia begitu lemah lembut dan rendah hati. Dan ketika kita mau belajar hidup seperti Tuhan Yesus, yang lemah lembut dan rendah hati, kita akan mendapatkan ketenangan atau kebahagiaan. Dengan kata lain, orang yang sederhana, seperti Tuhan Yesus, orang yang sederhana, itu adalah orang yang rendah hati. Tuhan Yesus berkata, lihat, aku orang yang sederhana dan rendah hati. Nah, kalau kamu belajar kepadaku, kamu akan mendapatkan ketenangan. Nah, saudara, supaya kita hidup sederhana, kita harus belajar untuk rendah hati. Nah, tidak pamer-pameran. Kalau kaya, walaupun mampu, walaupun anak sultan, ya, nggak usahlah ditonjolin ke orang. Oh, HP baru 20 juta, oh, posting, makan di restoran 3 juta, waduh, naik mobil baru 9 miliar, waduh, sombong amat loh. Ya, nggak usah pamer-pamer seperti itu. Tetap rendah hati, saudara. Ya, tetap menginjak bumi. Kalau engkau berkelimpahan, ya biasa-biasa aja lah, ya. Pakaiannya juga nggak usah lah yang terlalu berlebih-lebihan, ya. Nah, orang Indonesia yang paling cocok menggambarkan kesederhanaan dan kerendahan hati adalah Presiden Joko Widodo. Itu salah satu figur yang patut kita teladani. Kerendahan hati beliau, walaupun sudah jadi presiden, tapi kesederhanaannya masih tetap ada di dalam dirinya, melekat pada dirinya. Kerendahan hatinya, ya, bisa merakyat, bisa belusukan ke bawah jembatan, ke tempat-tempat kumuh. Wah, luar biasa beliau nih. Makanannya pun masih makanan yang sederhana seperti ketika dia belum jadi presiden. Nah, ini patut dicontoh, saudara. Nah, berpenampilan sewajarnya. Kita dari pakaian kita, tas kita, sepatu, perhiasan, kendaraan mobil yang harganya sewajarnya sajalah, saudara, ya. Nah, makan tidak mesti di restoran mahal, di warteg pun bisa, yang penting bersih tempatnya, ya kan? Ya, jadi kalau mau hidup sederhana, belajarlah untuk rendah hati. Nah, saudara, apakah mungkin bisa hidup sederhana dan apa adanya? Jawabannya bisa jika yang pertama, Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku, ya. Nah, jika kita ada kekuatan dari Tuhan, kekuatan untuk menghadapi kekurangan, terutama dalam kekurangan ini memang sulit, ya. Mau sekolah atau menyekolahkan anak, ya, biaya kurang, ya, gaji kecil, ya. Mau beli lauk tidak mampu, hanya bisa beli sayur. Wah, itu susah sekali hidup seperti itu. Apalagi para hamba-hamba Tuhan di desa-desa itu harus belajar hidup dalam kekurangan. Nah, perlu kekuatan dari Tuhan. Nah, bisakah kita hidup sederhana dan
mencukupkan diri dalam segala keadaan? Bisa, kalau kita ada kekuatan dari Tuhan. Nah, minta kekuatan dari Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku bisa hidup dalam kekurangan, kelebihan, bisa. Kenapa? Karena kekuatanku dari Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Ya, untuk menahan nafsu juga ketika berkelimpahan, jangan sampai jadi sombong, jadi berlebih-lebihan ya. Nah, hidup sederhana itu bisa kalau di dalam Tuhan. Walau makan timun, makan daun singkong, pakai terasi, oh lala bebe ya. Makan terasi, maksud saya makan daun singkong direbus, campur terasi, cabai, jeruk nipis. Waduh saudara, walaupun ini makanan yang sederhana, inilah adalah makanan yang paling enak dibanding dengan semua makanan yang ada di restoran yang mahal dimanapun juga berada ya. Oh lala bebe, mantap. Kalau terasi pakai daun singkong itu sudah ajib punya. Cucok, onde mande kata orang Padang, top markotop ya. Ya. Mantap punya ya. Daun singkong rebus dengan terasi, dengan cabai, dengan jeruk nipis. Wow, mantap. Nah, saudara, kekuatan untuk hidup sederhana adalah dari Tuhan. Nah, kalau saudara merasa, aduh, Tuhan saya nggak sanggup hidup susah seperti begini, kekuatan dari Tuhan itu ada. Kalau saudara mau hidup sederhana ya. Filipi pasal 4 ayat 19 mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi Tuhan itu memenuhi keperluan kita, bukan keinginan kita. Nah, ingat ini. Inginnya kita sih punya mobil mewah, rumah bagus, rumah besar dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan tidak kasih, ya udahlah, nggak apa-apa. Kita belajar untuk memahami prinsip Tuhan tidak mengabulkan permintaanmu berdasarkan keinginanmu, tapi berdasarkan kebutuhan. Nah, kita butuh makan tiap hari, oh itu sudah pasti dicukupkan oleh Tuhan. Kita butuh biaya untuk sekolah anak kita, itu sudah pasti dicukupkan oleh Tuhan. Kita butuh biaya untuk apa? Untuk pergi pelayanan, oh itu pasti cukup oleh Tuhan. Ya. Nah, belajar bersyukur ya. Kita bisa hidup sederhana dan apa adanya jika kita bisa belajar bersyukur. Ya, bersyukur aja apa yang Tuhan kasih, apakah kelimpahan, kekurangan, apakah miskin, apakah kita kaya, ya tetap bersyukur aja. Ya. Jika menyadari apa yang dikejar di dunia ini pada akhirnya akan ditinggalkan, nah itu bisa membuat kita sadar. Ngapain juga ya hidup pamer-pamer di dunia ini juga untuk apa? Toh mati juga nggak dibawa tuh harta-harta. Ya. Emas-emasnya yang dipamer-pamerkan, tas-tas mahalnya nggak bisa dibawa ke kuburan untuk apa juga coba. Dimasukkan ke dalam kuburan, dibongkar orang kuburmu, ya kan? Dicuri orang, gigi palsu aja ada yang mau ngambil. Apalagi kalau dalam kuburmu kamu masukkan emas, gelang yang besar-besar, anting-anting yang bagus-bagus. Wah, habis kuburmu dibongkar malam-malam, saudara. Kamu harus sadar bahwa di dunia ini pada akhirnya tidak ada yang bisa kamu bawa, kata kitab 1 Timotius pasal 6 tadi ya. Kita datang ke dalam dunia tidak membawa apa-apa, kita juga pergi tidak akan bawa apa-apa. Ngapain coba kita mati-matian kejar-kejar segala macam kemewahan yang pada akhirnya kita tinggalkan ya. Nah, bisa hidup sederhana atau tidak itu tergantung dapat melihat keindahan dalam kesederhanaan. Hidup sederhana itu sebenarnya sangat indah saudara. Di rumah yang sempit, bersaudara 4 atau 5 rame-rame tidur deket-deketan ya. Penuh canda tawa, tidur sempit-sempitan, ada yang kentut, tiba-tiba ketawa semua ya kan. Rame saudara. Makan pakai daun singkong rame-rame ya, cabenya 1 mangkok rame-rame itu nyuliknya ya kan. Ya, saling menyuapi dan sebagainya. Itu kan seru ya. Nah, bahkan saya pernah pergi ke rumah orang yang sangat kaya di Indonesia. Saya pernah masuk ke rumahnya. Rumahnya itu saudara besarnya minta ampun. Tapi dalamnya sepi, gersang, anggota keluarganya pada sibuk kemana-mana, ada yang keluar negeri, ada yang keluar kota, waduh, jarang ketemu, masing-masing kalau ketemu sikapnya dingin, waduh, buat apa juga coba ya. Nah, dapat melihat keindahan dalam kesederhanaan itu akan membuat kita mau belajar hidup sederhana. Nah, jangan membandingkan diri dengan orang lain dan juga jangan ikut gaya hidup orang kalau kita mau belajar hidup sederhana ya. Orang lain pakai cincin aki besar-besar 5 jarinya penuh, itu dia ya kan. Nggak usah ikut. Dia beli mobil baru lagi, dia. Kita mobil butut aja nggak apa-apa ya kan. Kita nggak usah ngikut ya. Contohi kesederhanaan Tuhan Yesus kalau saudara mau belajar hidup sederhana. Lihat bagaimana Tuhan Yesus sangat sederhana ketika dia hidup dalam dunia. Nah, apa keuntungan bagi orang hidup sederhana? Yang pertama, jiwanya tenang. Bagaimana nggak tenang ya?
tidak dikejar-kejar hutang, ya kan? Tidur bisa nyenyak, ya kan? Walaupun makan cuma pakai daun singkong, ya, tenang hidup ini. Kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal 11 ayat 9 tadi, kamu harus belajar kepadaku supaya kamu bisa tenang. Ya, kamu akan mendapatkan ketenangan. Belajar dengan firman-Nya, belajar gaya hidupnya, kerendahan hatinya, kamu akan mendapatkan ketenangan atau kebahagiaan. Nah, saudara-saudara, di desa-desa para petani itu hidup sederhana dan mereka sangat tenang hidupnya. Yang kedua, keuntungan hidup sederhana adalah tidak ada beban, tidak banyak kredit, tidak dikejar-kejar hutang, ya, tampil apa adanya, tidak ada beban, pakaiannya apa adanya, nggak keren-keren juga nggak apa-apa, ya kan? Nah, keuntungan hidup sederhana adalah yang ketiga, selalu bahagia dan sukacita. Karena apa? Karena makan apa aja, sayur oke, ya kan? Ada daging oke, nggak ada nggak apa-apa, ya kan? Tidur, ada ruangan AC, oke juga. Nggak ada ruangan AC, nggak masalah, ya kan? Nah, seperti Tuhan Yesus, mau di alam terbuka kayak tidurnya, di perahu kayak bisa, ya. Jadi orang yang hidup sederhana itu selalu bahagia dan sukacita. Ada orang yang nggak ada AC nggak bisa tidur, WC-nya nggak ada yang duduk, kalau yang jongkok nggak bisa, waduh itu susah dah, nggak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, nggak bisa hidup sederhana, ya. Nah, saudara, kalau kita, apa keuntungan kita hidup sederhana itu kita tidak menyusahkan diri sendiri. Orang sederhana itu tidak repot milih baju, milih tempat makan, milih merek benda yang mau dibeli, ya, kebutuhannya, ya nggak ribet, ya, simple, nggak repot, ya. Nah, orang yang hidup sederhana itu rendah hati dan membuat orang lain kagum, ya, dan hidupnya nggak malu-maluin. Ada orang yang pamer-pamer harta itu, noraknya minta ampun, saudara, ya. Oh, ini saya kaya, saya pinter, wah, norak, ya. Nah, tetap rendah hati, saudara. Orang yang hidup sederhana adalah orang yang rendah hati, dan justru orang kagum dengan orang yang hidup rendah hati. Nah, oleh sebab itu saya mendorong jemaat terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, kalau saudara ingin hidup bahagia, belajarlah hidup sederhana. Bagaimana hidup sederhana itu? Hidup sederhana adalah hidup seperti Tuhan Yesus sedang sederhana, ya. Bagaimana hidup sederhana? Itu seperti yang dicontohkan oleh Rasul Paulus, bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan, rendah hati, ya, tidak memaksakan diri, kalau berkelimpahan tidak sok-sok pamer dan sewajar-wajarnya saja. Boleh kaya, boleh, sewajar-wajarnya saja, oke, ya. Nah, keuntungan hidup sederhana, hidup tenang, tidak ada beban, selalu bahagia, tidak menyusahkan diri, dan orang lain kagum dengan kerendahan hati saudara, karena saudara tidak sombong dan tidak norak. Demikianlah rahasia yang bisa saya bagikan di kesempatan ini. Rahasia hidup bahagia yang ke-10 adalah hidup sederhana. Amin.